Ya, selanjutnya adalah keajaiban hormon tubuh. Nah, di buku The Miracle of Endorphin di situ dijelaskan luar biasa sekali ya, betapa Allah menciptakan tubuh ini nggak main-main ini. Ya. Bener-bener mungkin kalau alam semesta makrokosmos, tubuh ini adalah mikrokosmos. Ya. Banyak hal-hal yang luar biasa. Nah, dari situ saya belajar banyak hal. Nah, saya akan mau jelaskan mengenai keajaiban hormon tubuh. Jadi ternyata dalam tubuh manusia ini ada dua pabrik besar, dua pabrik hormon besar yang siap diproduksi. Yaitu yang pertama pabrik hormon positif seperti endorfin, serotonin dan segala macam. Ada lagi pabrik hormon negatif yaitu adrenalin, kortisol segala macam. Nah, kapan mereka itu bisa berproduksi? Itu sesuai dengan perasaan kita katanya. Jadi begitu kita dapat informasi ini kan netral. Ketika kita menyikapinya positif, jadi pabrik hormon positif langsung diproduksi itu. Begitu ada satu masalah, kita menyikapinya dengan husnuzon, langsung hormon yang positif ini diproduksi. Untuk apa dia? Jadi untuk ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan antibody, untuk meningkatkan body intelligence kita. Begitu kita stres, tubuh langsung menandakan hormon produksi negatif, produksi kortisol, adrenalin dan segala macam itu. Jadi ini yang menarik adalah perasaan kita sangat menentukan kualitas hormon kita, otomatis sangat menentukan kualitas dari antibody kita. Makanya udah banyak penelitian tuh. Berpikir positif itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata di sini dijelaskan dengan rinci itu, ya. Jadi hormon-hormon itu standby itu, ya, yang pabrik positif dan pabrik negatif. Menunggu arahan dari sang tubuh. Tahu dari mana arahan itu? Ya dari hati. Begitu dia hatinya tentram, diproduksi yang bagus. Begitu hatinya gelisah, diproduksi hormon yang negatif. Kebayang nggak kalau dalam satu hari kita lebih banyak negatifnya? Kira-kira hormon mana yang akan diproduksi? Otomatis hormon yang negatif itu. Kortisol, adrenalin itu di dalam kadar tertentu sangat membantu. Tapi kalau udah over, dia itu menjadi racun dalam tubuh. Ya, sudah banyak penelitian itu ya. Kanker itu disebabkan oleh kekesalan yang menahun, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Louise Hay itu. Dan segala macam. Jadi perasaan negatif itu kalau dulu kita anggap hanya sebagai perasaan, ternyata tidak. Perasaan itu mengirim pesan ke tubuh supaya diproduksi hormon-hormon negatif itu. Yang tujuannya bukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, malah untuk apa? Merusak daya tahan tubuh. Tetapi begitu kita berperasaan cinta, perasaan syukur segala macam, nah hormon-hormon produktif ini, produksi hormon ini akan diproduksi terus-menerus. Gimana caranya supaya tubuh kita ini mengalami auto self-healing? Jadi self-healing yang otomatis, gimana caranya? Dengan terus mengucapkan hal kata yang baik, terus mengucapkan self-talk positif terhadap diri yang baik. Makanya Rasulullah mengajarkan apa? Berkatalah yang baik atau diam. Jadi tidak dikasih celah di sini. Berkata baik or silent gitu. Jadi bukan berkata baik boleh, berkata negatif boleh. Enggak, di sini dijelaskan benar-benar saklek gitu. Berkata baik atau diam. Ternyata dari penelitian orang Jepang itu, saya baru paham itu hadis itu. Begitu kita berkata baik, yang diproduksi otomatis hormon-hormon yang meningkatkan antibodi tubuh. Begitu kita berkata negatif, sebaliknya, rusak tubuh. Nah, jadi tipsnya adalah kita harus menjadi master berpikiran positif. Master adalah maksudnya tuan berpikir positif. Di tips nomor 2 kita dijelaskan, you are in charge for yourself. Kita yang in charge ini, kita yang tanggung jawab, bukan orang lain. Karena ini tubuh kita, bukan tubuh siapapun. Berarti kita harus yang mengupayakan hidup sehat. Kita yang harus mengupayakan berpikir sehat. Kita harus mengupayakan berkolbu sehat dan
pola makan yang sehat. Jadi kita yang in charge. Jadi gimana caranya supaya selalu yang diproduksi adalah pabrik hormon-hormon positif dengan ambil alih tanggung jawab dan selalu mengucapkan self-talk positif terhadap tubuh, terhadap diri kita. Contohnya gimana? Misalkan kita lihat di cermin ya, bicara saya sama organ, kepada jantung saya, terima kasih kamu telah bekerja luar biasa hari ini, good job, terima kasih ya, lanjutkan kerjamu. Nah seperti itu, kita kasih penghargaan ke organ-organ tubuh ini ya. Kepada paru-paru saya, terima kasih telah bekerja luar biasa hari ini, good job, lanjutkan ya, terima kasih. Jadi kita kasih apa? Ucapan-ucapan positif terhadap diri ini. Kepada sel-sel darah saya, terima kasih kamu telah bekerja luar biasa hari ini ya, benar-benar luar biasa, good job. Jadi kasih mereka itu komplimen, kasih mereka apa? Penghargaan. Tentu ucapkan dengan tulus ya, hargai mereka ini, organ-organ tubuh. Dengan hanya bicara seperti itu, otomatis yang dirasakan rasa nyaman. Rasa nyaman berarti tubuh memproduksi apa? Hormon nyaman. Sudah pasti yang positif. Jadi tubuh organ ini jangan di blame, jangan disalah-salahkan segala macam. Dengan kita mengambil alih tanggung jawab, dengan kita menjadi master husnuzon, master prasangka baik, master pikiran positif, insya Allah akan terjadi yang namanya apa? Auto self healing. Jadi self healing otomatis karena kita selalu bicara yang baik, yang baik, yang baik, otomatis tubuh terus kita kasih perintah, ayo hormon positif on terus segala macam. Ya. Jadi dengan cinta dan syukur dan segala macam. Dan Islam udah ngajarkan itu. Karena kan lidah ini tidak terlepas dari apa? Zikir segala macam. Yang slide yang nomor 1 sebelumnya kan kita bahas tuh bagaimana di pasar di Nyaman itu mau masuk kamar mandi aja gigit lidah itu, karena kalau nggak digigit ini selawat jalan terus ini. Luar biasa itu. Berarti kan ketika berdagang, beraktivitas, yang keluar di lidah hanya apa? Berkata yang baik, berzikir terus, otomatis auto self healing. Corona mah bubar itu, siapa yang mau datang corona itu? Ya, jadi seperti itu. Oke. Yes, saya sangat tertarik dan bahkan terangsang untuk menambahkan buat kita semua, khususnya kawan-kawan SSQ. Jadi kalau Anda sudah self-talk, Anda sudah berbicara kepada tubuh Anda, dan kemudian Anda mengendalikan si tubuh Anda, bahkan ketika Anda berbicara kepada Allah pun, Anda mencoba mendorong diri Anda sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya yang paling tepat akhirnya adalah kalau Anda ingin mendapatkan rezeki dari Allah, ini yang didorong, self-talk Anda kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa aku adalah sebagaimana yang engkau duga. Aku adalah sebagaimana yang engkau perkirakan. Kalau Anda menganggap bahwa aku adalah jelek, maka aku sendiri akan memberikan kejelekan bagimu. Kalau aku sendiri yang menjadikan Anda kesusahan, maka Anda kesusahan. Dan misalnya COVID bisa membuat kesusahan dan datangnya kesusahan dari Tuhan, maka kemudian segala macam kesusahan itu Tuhan pula yang membuatnya. Dan ini mengakibatkan segala sesuatu yang membuat segala sesuatu yang Anda dekati sebagai sesuatu kesalahan,
di-blame kepada Tuhan. Padahal sebaliknya, Allah maha baik, tapi Allah juga maha kejam kalau kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan hal itu. Jadi yang mau didorong adalah, ya Allah, berikanlah kebaikan-Mu, berikanlah kasih sayang-Mu, berikanlah rezeki-Mu. Aku susah karena aku yang melakukannya. Engkau yang menginginkan aku kaya. Maka berikanlah apa yang kulakukan ini membuatku menjadi kaya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah maha pemberi terhadap apa yang menjadi permintaan hambanya. Tapi kalau si hambanya hanya maki-maki doang, maka kemudian maki-makian ini akan mengakibatkan jadi beneran kejadian. Nah, inilah yang tidak mudah dipahami oleh orang lain yang belum mendalaminya lebih dalam. Sebagaimana kawan-kawan SSQ yang kemudian terbiasa untuk mencoba untuk berpositif. Pak Reva adalah guru dan sekaligus kawan-kawan dari orang-orang yang setiap pagi berpositif thinking. Ya Allah, terima kasih Engkau tetap menyalakan matahari. Buang dan matikan segala kegelapan ya Rabbi. Karena Engkaulah yang maha mencahayai. Engkau pula yang menghimpun setiap orang-orang yang kemudian berpositif kepadamu ya Rabbi. Karenanya berikan tumpahan kasih sayang kepada yang berpositif padamu. Aku yakin ya Allah, hari ini Engkau memastikan segala yang baik akan Engkau turunkan. Jadikan aku orang yang siap dan selalu tersedia untuk bisa menantikan kasih sayang-Mu dan seterusnya dan seterusnya. Dengan gambaran positif inilah lalu kemudian yang negatif akan turun. Ketika yang negatif akan turun, maka kemudian endorfinnya akan naik. Maka endorfin yang naik itu sama seperti Anda makan banyak sekali vitamin dan obat-obatan yang positif, tapi muncul dari dalam diri Anda sendiri. Akibatnya Anda menjadi lebih sehat. Kesehatan itulah yang membuat diri Anda terbebas dari penyakit apapun. Kira-kira demikian. Proses recycle-nya dilakukan oleh Anda sendiri. Jadi Anda jangan menduga kalau saya pakai topi kayak begini lalu kemudian saya jadi dukun. Tidak. Di SSQ tidak ada dukun. Yang ada adalah orang yang mencoba menstimulir diri seseorang, kemudian diri seseorang itu setelah terstimulir kemudian memimpin diri si orang tersebut, kemudian jadi lebih positif bertindak dan berperilaku. Dia lihat orang matanya melotot, padahal memang kali lahir juga matanya udah melotot. Maka bagi yang berpositif thinking kan berpikir, hebat bener ya tuh orang matanya, gagah sekali. Tidak ada pikiran jelek, tapi buat yang berpikiran jelek, yang orang melotot melulu sama gue, ngajakin berantem apa. Padahal yang bersangkutan adalah orang yang bisa memancing rezeki untuk hadir lebih banyak lagi, misalnya. Dan kalau itu kemudian terjadi juga, maka dia akan menjadi sangat positif buat diri Anda. Pada saat itulah rezeki akan datang. Bukan datang dari langit, begitu saja. Tapi rezeki akan datang dari orang yang siap menerima apa yang datang dari langit. Saya ulangi, jangan-jangan Anda, rezeki Anda luar biasa. Tapi setiap kali tersedia rezeki yang luar biasa, Anda tidak menyediakan diri untuk menjadikan rezeki itu benar-benar menjadi rezeki. Sehingga terbuang lagi, dan terbuang lagi. Bersiaplah mulai dari sekarang.
untuk benar-benar bersikap positif dan menjadi sangat positif kapanpun datangnya yang positif itu untuk diri Anda. Jadi ada tambahan sekali lagi dari saya, menurut penelitian nih ya yang dilakukan oleh Institut HeartMath di Amerika ini, perasaan cinta, perasaan dihargai, perasaan syukur, perasaan gembira, itu semua ternyata meningkatkan antibodi, gak cuman sekali atau 2 kali, bahkan untuk di kalangan pasien-pasien AIDS itu disebutkan meningkatkan antibodi 300.000 kali lipat ya. Jadi perasaan yang paling menyakitkan orang adalah perasaan ternyata diacuhkan itu, dianggap tidak ada. Nah itu sangat membuat orang itu drop katanya. Nah sebenarnya nggak cuma buat orang, untuk semuanya juga sama. Kalau kita merasa dia mengacuhkan sesuatu yang selama ini membantu kita, selama ini mensupport kita, tentu dia akan merasa kecewa. Nah, kalau mau jujur, siapa yang paling sering membantu kita? Ialah tubuh kita sendiri. Jantung ini sangat membantu kita ini. Ya. Kalau nggak percaya, datang ke harapan kita itu kumpulan orang-orang yang jantungnya lagi pada ngambek, turun mesin dan segala macam itu, ya. Dan segala macam. Nah, jadi ketika ada orang berbuat baik ke kita, tentu biasanya kita bilang terima kasih ke orang itu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau organ tubuh ini berbuat baik ke kita? Apa yang harus kita ucapkan? Ya harus bilang terima kasih. Selama ini kan nih organ tubuh ini kita acuhkan ini, ya seakan-akan dari sananya udah begitu, kamu bekerja udah begitu. Padahal tidak seperti itu, ya. Dari ujung kaki, ujung kepala ini, Allah perintahkan ke sel-sel kita, kamu bantu si fulan sebaik-baiknya. Dibantu. Mereka ini bekerja otomatis. Kita nggak hargai, tetap bekerja. Tetapi sekarang kita menyadari, begitu kita menghargai keberadaan mereka, kita hargai mereka, ternyata itu memicu hormon-hormon endorfin dan teman-temannya untuk lebih deras lagi mengalir dalam tubuh ini, sehingga otomatis meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan eksponensial. Nah, bagaimana caranya? Kita pagi-pagi nih paling bagus apa? Setelah kita sholat, setelah kita apa? Silakan disentuh aja organ tubuh kita, mungkin jantung atau apa, kita sentuh jantung ini, terus bilangkan, hargai dia. Pada jantung, terima kasih telah berdetak untuk saya. Sejak saya masih dalam kandungan bayi, masih dalam kandungan ibu saya hingga sekarang, kamu masih berdetak untuk saya. Untuk itu, terima kasih. Ya. Dan maafkan saya jika selama ini tidak pernah menghargai kamu. Saya akui ini kuntu minas zolimin. Sesungguhnya saya zolim sama kamu. Akui aja. Jadi ucapan maaf itu malah bagus itu, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, akui kesalahan kita. Ya, terima kasih telah bekerja dengan baik. Good job. Kita bisa bicara ke yang mana ya terserah. Kepada body intelligence saya, kepada antibody saya, terima kasih telah bekerja sangat-sangat very good untuk tubuh saya. Banyak orang antibodinya ketembus oleh corona. Alhamdulillah, atas izin Allah, tubuh saya masih sehat hari ini. Karena salah satunya lah andil kamu kepada antibodi saya, kepada seluruh sistem antibodi saya. Terima kasih telah bantu saya selama ini. Kepada otak saya, terima kasih. Dengan adanya kamu, saya bisa berpikir, saya bisa menghafal Quran dan segala macam, saya bisa menganalisa, saya bisa mencari nafkah dan segala macam. Very good. Mohon maaf nih, baru sekarang saya ucapkan. Better late than never. Memang kita kan nggak ngerti nih, anggota tubuh ini yang kita tahu kan dari sananya bekerja, dari sononya udah bekerja. Padahal mereka ini kan ada for some reason. Makanya kasih dia apa? Penghargaan. Kasih dia apa? Engagement ya, dengan kita anggap dia sebagai organ yang sangat membantu. Nah, jadi dengan tips-tips seperti itu, kita ucapkan ke anggota tubuh yang mana saja setiap pagi itu.
biasakan kita bilang yang positif terhadap tubuh, bicara positif terhadap orang lain, dan berkata yang baik atau diam. Dan sekarang ini hadis Rasul ini kan berkata baik atau diam. Ini memang sekarang mesti ditambah nih. Tidak cukup berkata baik atau diam, tetapi apa? Ngirim berita baik atau diam. Kebanyakan di tangan nih berita hoax, main share aja. Padahal kalau berita itu berita yang bohong, waduh, itu dampaknya ke kita luar biasa. Ya, jempol ini coba ditahan ini. Kalau mau nyakiti orang mau apa, coba tahan. Jangan langsung share segala macam. Ya, berkata baik atau diam, mengirim berita yang baik atau diam, berpikir yang baik atau diam. Dengan semuanya itu, insya Allah nih akan terjadi auto self-healing. Husnuzon, auto self-healing. Kita nebarkan berita baik, auto self-healing terjadi. Kita prasangka baik sama Allah, auto self-healing. Kita terima kasih sama organ tubuh, auto self-healing terjadi. Seperti itu. Ya. Dan insya Allah sehat bukan suatu yang fata morgana. Kita bisa mencapai sehat dengan berkata baik atau diam, mengirim berita yang baik atau diam, berprasangka baik kepada Allah atau diam.